persekutuan yang menjadi berkat karena ada Kristus yang hadir di dalamnya. Kita hari ini berkumpul untuk mengajak Kristus bersama orang-orang yang kita sayang untuk bersekutu. Dengan mulut kita memuliakan namanya, dengan hidup kita saksikan kasih-Nya, dan kita salurkan berkat sampai kemanapun juga. Mari kita mulai persoalan kita hari ini dengan bersama menyanyikan Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi katakan, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. mari saudara, tepuk tangan bersama-sama. Katakan, sungguh alangkah indah dan baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari dengan penuh rasa syukur kita mau berdoa untuk mengucapkan syukur dan mengawali persekutuan hari ini. Kami bersyukur atas setiap anugerah
yang telah Kau berikan ya Tuhan Yesus, yang istimewa saat hadirnya orang-orang yang mengasihi kami dan menjadikan kami istimewa di dalam hidup mereka. Saat ini bersama keluarga kami mau bersekutu bersama Tuhan. Biarlah persekutuan hari ini menjadi hormat kemuliaan bagimu dan mengikatkan lebih dekat relasi kami sebagai keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri dengan bersama kita menyanyikan lagu Manis Kau Dengar. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami umat-Mu. Bersama-sama kami mempersembahkan segala pujian, hormat dan pengagungan kami bagi-Mu. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah kerinduan kami, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi aku ada. Selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis
selagi kami ada, selagi kami bernafas di bumi ini, inilah yang hendak kami lakukan, menaikkan pujian pengagungan bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan. Oh, kepadamu, ya Tuhan, kepadamu, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Ya Tuhan, kepadamu, biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku, dan hatiku bersuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, agar kami bisa menjadi keluarga Kristen yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya di Persekutuan Keluarga hari ini. Mari saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 18-25. Saya akan membacakan bagi kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang.
Lembaga Alkitab memberi judul bacaan kita pada hari ini dengan judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Yunani, bagian ini dikelompokkan dalam pesan tentang ketuhanan Kristus di dalam kehidupan seorang Kristen, yaitu dimulai dari pasal yang ketiga ayat ke-5 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sedangkan bagian ayat 18-25 ini khusus membahas pesan Paulus pada jemaat Kolose untuk kehidupan sehari-hari dalam kelompok kecil, seperti dalam keluarga, relasi antar anggota keluarga, pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, bagian ini memberikan ilustrasi bagaimana prinsip-prinsip dari hidup di dalam Kristus dapat diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saat seorang mengatakan aku seorang Kristen, pada saat itu Kristen dipahami betul, dikenal betul sebagai seorang pengikut Kristus. Dia akan didapati menyerupai Kristus dalam hal apa? Dalam hal perbuatan, dalam hal sikap, dalam hal pemikiran dan perkataan. Nah, di bagian ini kita bukan hanya dapat melihat bagaimana sebuah rumah tangga Kristen berfungsi, tetapi juga bagaimana rupanya masyarakat Kristen mula-mula saat itu. Mereka diajarkan dan dituntut untuk memperlihatkan di dalam segala sikap, perbuatan, dan pemikiran itu dia harus didasari motivasi kepada Tuhan. Siapa itu Tuhan? Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sudah akui sebagai juru selamat Tuhan bagi kita semua. Paulus pada saat itu memaklumi betul seorang yang masih hidup di dunia ini tentu mengukur dengan indera, karena Tuhan yang tidak dikisahkan di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru, Tuhan Allah itu tidak melulu menampakkan diri baik melalui penampakan secara fisik, melalui suara. Sehingga bagi seorang manusia hidup di tengah tantangan dunia, godaan yang bisa dirasakan melalui mata kita, melalui perasaan kita, melalui perabaan kita, melalui penciuman kita, Tuhan menjadi suatu sosok yang sulit dibayangkan. Menjadi sosok yang seringkali kita tergoda untuk memikirkan itu tidak ada. Sehingga saat orang ditanya, kamu mengatakan mengasihi Tuhan, apa buktinya? Apa yang akan bisa kau tunjukkan saat kau mengatakan aku menghormati Tuhan, aku mengasihi Tuhan? Nah, keluarga di dalam perjanjian baru menjadi kelompok komunitas pertama yang bisa dipakai Tuhan untuk media mengasihi Tuhan, di mana seseorang belajar untuk mengasihi. Kita perlu mengakui di dalam sebuah keluarga kita semua punya keunikan, ada kelemahan, ada kelebihan, dan setiap kita berbeda, masing-masing satu dengan yang lainnya. Sebagai komunitas yang intens ketemu di dalam keluarga, apalagi kita hidup di zaman modern ini di mana kita mau belajar mandiri, mulai mencicil rumah, dan kita mulai menyicil rumah dalam bentuk rumah yang kecil, yang sederhana. Mungkin kita akan menjumpai sering intens lebih ketemu, karena rumah kita dari ujung ke ujung bisa dijangkau dengan mudah, sehingga saat kita bertengkar baik dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, atau mungkin dengan menantu kita akan lebih merasakan rasa gejolak di dalam hati kita, kemarahan kita, emosi kita. Karena keluarga bisa dimungkinkan 24 jam kita akan sering bertemu. Berbeda dengan tetangga kita, dengan orang lain yang hanya kita jadikan sahabat atau kenalan kita yang tidak tinggal satu rumah. Nah, bahkan keluarga itu bukan relasi yang dibentuk dari ikatan darah. Bisa jadi karena perkawinan, karena sebuah hubungan dari hasil pernikahan anak-anak kita terbentuk menjadi keluarga yang besar. Atau keluarga kita juga bisa disebut keluarga dari sebuah pekerjaan, komunitas di mana kita dikumpulkan Tuhan, seperti di dalam kehidupan persekutuan jemaat kita bisa menyebut sebagai keluarga. Belum tentu ada ikatan darah di dalamnya. Nah, keluarga disinilah yang akan dipakai Tuhan untuk mengajarkan pertama kali tentang kasih, membuktikan bagaimana kita mengasihi seperti yang diperintahkan oleh Allah kita. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi sangat mustahil saat orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama, tetapi kepada keluarga, orang yang terdekat dengan kita, justru kita marah kepada mereka, kita benci kepada mereka. Setiap orang
yang memiliki peran sebagai senior. Di dalam bacaan kita pada hari ini surat Kolose 3, diajarkan, diharapkan untuk tidak hanya menempatkan kekuasaan, tetapi menempatkan teladan, menempatkan bukti bahwa keteladanan Kristus itu bisa dilakukan, bukan sesuatu hal yang mustahil. Mungkin butuh perjuangan. Kita sering terjatuh karena saat kita emosi, terluap, kita pengen melampiaskan kemarahan kita. Tapi bukan suatu hal yang mustahil untuk kita lakukan. Nah, perikop hari ini ada yang mengatakan ini adalah etika sebagai seorang pengikut Kristus dalam mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan motivasi di mana di saat semua kita lakukan, apa yang menjadi motivasi kita. Nah, yang sebagai seorang Kristen diharapkan segala sesuatu yang kita kerjakan, baik di dalam relasi kita sebagai suami istri, orang tua, ataupun di dalam pekerjaan, tempatkanlah Tuhan sebagai fokus, sebagai motivasi kita. Sebagai seorang Kristen, terlebih lagi saat kita mengimani pengorbanan Kristus tersedia bagi kita, Tuhan Yesus bangkit bagi kita, suatu hal yang real, sesuatu hal yang terjadi hingga hari ini. Tuhan Yesus hadir, hidup bagi kita. Setiap saat Tuhan Yesus mau menempatkan diri. Di saat kita mau melibatkan Tuhan Yesus tidak jauh dari kehidupan seorang manusia. Iman yang meyakini bahwa hidup kita ini adalah anugerah, hidup kita ini adalah hasil dari pengorbanan Kristus. Sehingga jika kita mengimani pada sosok Yesus Kristus, bahkan percaya pada kebangkitannya, maka sudah seharusnya tampak dalam sikap hidup kita. Layaknya replika, kita disebut gambar dan rupa Allah. Bahkan bukan hanya sekedar replika yang mati, tetapi yang hidup, gambar dan rupa Allah. Di mana rupa di sini mau mengatakan wujud kita benar-benar bisa dirasakan kehadirannya. Di mana Allah hadir, Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Mustahil bagi seorang yang mengaku Kristen tetapi tidak bertanggung jawab atas anugerah hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Mustahil bagi seorang yang mengatakan seorang Kristen, mengatakan mengasihi Tuhan Yesus, tetapi justru mengabaikan, menyakiti anggota keluarga yang kita sayangi, yang mengasihi kita. Atau sungguh mustahil saat kita mengatakan kita seorang yang Kristen, tetapi kepada sesama kita berbuat yang tidak adil, jauh dari kebenaran yang Kristus harapkan. Atau kita membenci mereka, tidak bisa memberikan maaf, walaupun Tuhan Yesus sudah melakukan lebih dulu memaafkan kita. Lihat kembali apa yang menjadi motivasi kita dalam menjalani keseharian kita. Bukan karena uang, bukan karena kita sudah dikasih lebih dulu orang-orang yang ada di kehidupan kita. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus yang mau mengasihi lebih dahulu, yang mau tetap mengasihi apapun yang diterima Tuhan Yesus. Tidak mempengaruhi Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih kepada siapapun. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, Kristus bangkit dan menjamin hidup kita berkemenangan, menjadi pribadi yang berkemenangan. Sehingga motivasi keluarga Kristen, motivasi sebagai seorang Kristen, itulah yang kiranya mendorong kita untuk menyatakan Kristus hidup di dalam diri kita. Selamat berproses, selamat menjadi kesaksian yang hidup di mana Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita. Motivasi kita akan dilihat di dalam setiap perbuatan, pemikiran, dan perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Bambang bersama dengan Ibu Mirna untuk melayani kita, untuk ambil bagian di dalam persekutuan keluarga pada hari ini. Dan saya ingin meminta mereka untuk berbagi dan men-sharingkan pengalaman hidup sehari-hari di mana berelasi baik sebagai suami istri, sebagai seorang tua ataupun keluarga, baik bersama dengan besan ataupun dengan cucu ataupun keluarga besar yang lainnya. Saya akan mempersilahkan dan akan mengajak mereka untuk berbincang-bincang bagaimana suka duka menjalani kehidupan sebagai sebuah keluarga. Mari kita bersama-sama menyaksikan. Tante Mirna, Om Bapak. Tante Mirna sama Om Bapak, hari ini kita sharing ya, seputar kehidupan kita di dalam menjalani bersama dengan keluarga ya, Om Bapak dan Tante Mirna. Tante Mirna sama Om Bapak sampai hari ini sudah menikah berapa tahun? Baru 36 tahun. 36.
tahun ya, 36 tahun. Punya 2 anak ya, Mbak Magia dan Tante Mina? Ya, Saya tuh sering ketuker kalau antara Ko Budi sama Ko Yanto itu anak pertama mana, anak kedua mana. Pengalaman Tante Mina sama Om Bambang selama menjalani 36 tahun tanpa anak, tanpa cucu, hanya sebagai suami istri. Apa saja suka duka yang dialami Tante Mina sama Om Bambang? Ya, sebagai kami keluarga suami istri yang belum punya anak cucu, pada masa itu kami hidup dalam naungan kasih Tuhan luar biasa, di mana kami mempersiapkan diri sebagai orang tua, berserah kepada Tuhan, dan kami dikaruniakan 2 anak laki-laki yang puji Tuhan dalam keadaan sehat sampai hari ini. Sungguh luar biasa kemurahan Tuhan buat kita semua. Tante Mina sama Om Bambang sebagai suami istri pernah nggak bertengkar? Kalau masalah pertengkaran, pada umumnya sebagai keluarga muda itu biasa-biasa aja. Dalam arti kata, untuk tiap pertengkaran itu sebetulnya bukan hal-hal yang menjadikan kita hubungan menjadi jauh gitu, enggak. Ya, sebagai keluarga muda selalu ada hal-hal yang menjadi perbedaan di mana membuat kita sedikit pertentangan. Tapi masalah itu tidak pernah menjadi hal yang serius, di mana kita selalu pada waktunya kita datang pada Tuhan untuk mengucap syukur dan minta pertolongan pada Tuhan. Untuk Tante Mina sebagai seorang istri, bagaimana cara Tante Mina menghadapi perjuangan, pergumulan bersama suami? Tentu pasti naik turun ya Tante Mina, sempet jengkel sama suami gitu ya. Apa yang dipikirkan Tante Mina saat mengalami pergumulan, sedikit jengkel dengan suami, atau mungkin mengalami pergumulan yang tidak bisa dikeluarkan, diceritakan? Apa yang dilakukan Tante Mina? ya paling kita bisa berdoa untuk menghindarkan hal-hal yang lebih besar lagi. Kita harus sabar menghadapi ya, sekiranya dalam pertengkaran itu kalau diteruskan ya nantinya lebih besar. Makanya kita harus sabar menghadapi keluarga baru ini. Tante Mina dan Om Bambang 36 tahun bukan perjalanan yang tentunya mudah ya, Tante sama Om, apalagi saya pernah mendengar hampir 4 atau 5 tahun ya berjuang untuk mendapatkan anak ya. Anak pertama Ko Yanto, terus baru kemudian disusul Ko Budi ya. Suatu usaha yang tentunya tidak mudah. Tetapi apa yang menjadi motivasi Tante Mina dan Om Bambang untuk tetap berjuang selama 4 tahun untuk bisa memiliki keturunan, memiliki anak? Kami sebagai keluarga muda yang baru mulai berusaha dalam kehidupan berkeluarga, betul-betul mempersiapkan diri masing-masing, di mana kita pada waktunya sudah siap untuk menerima berkat Tuhan untuk seorang anak, di mana kami menjaga cukup waktu selama 4 tahun menunggu untuk segala sesuatunya, supaya kalau kita boleh menerima berkat pada waktunya seorang putra ataupun putri, kita sudah siap dari segi segala segi, terutama ya tentu persiapan mental maupun materi. Tentunya juga semua ini untuk melanjutkan di mana kami menjadi keluarga yang lebih bahagia. Tante Mina sama Om Bambang, andai kata saat itu Tante Mina dan Om Bambang tidak dikaruniai seorang anak, apakah Tante Mina
masih mengasihi Bambang dan Bambang juga masih mengasihi Tante Mirna? Yaitu kita harus tetap mengasihi sesama, karena anak itu karunia Tuhan, di mana kita harus menerima segala sesuatunya. Jadi kalian tetap mengembalikan ya, Ya. sebagai suami istri adalah pertemuan yang Tuhan berikan dan anak juga adalah karunia Tuhan. Iya. Sekarang Tante Mirna dan Bambang sudah dikaruniai anak 2 ya, Iya. dan juga cucu. Cucunya berapa ya? Dua. Ya. Ya. Dari Kobudi 1, Koyanto 1 ya. Iya. Jadi 2 ya. Sebagai keluarga yang sudah memiliki anak, bagaimana cara Tante Mirna dan Om Bambang membagikan kesaksian hidup agar bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan? Bisa berbagi ceritakan ke kami? Puji Tuhan, selama kita mengasuh, membesarkan anak-anak, luar biasa kasih Tuhan. Di mana anak-anak selalu kita bawa ke gereja, dan pada waktunya sekolah minggu, mereka selalu berangkat ke gereja tanpa disuruh ataupun diiming-iming apapun. Mereka dengan sadar bahwa kita keluarga yang dikasihi Tuhan selalu mau datang menyembah kepada Tuhan yang sudah pelihara kita dengan penuh kasih dan berkat. Pernah tidak mengatasi anak-anak yang dirasa tidak menurut kepada orang tuanya? Bagaimana solusi dari Tante Mirna untuk bisa mendorong anak-anak untuk bisa mengajak anak-anak menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua? Ya, karena berkat Tuhan, kedua anak saya yang Yanto juga bisa mengasuh adiknya, sehingga dalam adik kakak itu tidak terjadi keributan atau apapun. Kalau mereka tidak mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua, bagaimana Tante Mirna menghadapi mereka? Memarahi? Pernah tidak Koyanto dan Kobudi melawan apa yang dikatakan? Jarang ya. Kedua anak saya selama saya masih kecil-kecil juga dia jarang melawan. Dan saya juga tidak pernah memarahi mereka. Selalu mengajak untuk berdiskusi ya Tante ya, kalau Iya. punya keinginan sesuatu. Iya. Apalagi saat mereka berpasangan, mencari pasangan itu melibatkan orang tua berdiskusi. Ya, kalau pasangan itu biar mereka saja yang memilih, yang sekiranya mereka baik ya udah kita nurut kepada mereka, karena mereka yang akan menjalankannya. Tante Bambang, Tante Mirna, Om Bambang, usia 36 tahun. Bagaimana relasi Tante Mirna sama Om Bambang bersama dengan keluarga besan, keluarga besar, baik di keluarga masing-masing atau dengan keluarga besan? Iya, puji Tuhan. Di mana kami keluarga besar ini datang selalu kepada Tuhan, di mana hampir semua kami melayani di dalam pelayanan di gereja, di mana satu hal yang cukup menjadi pengalaman yang manis buat kami keluarga besar. Kalau saya boleh beri contoh, di mana mamanya anak-anak bisa bergandengan dengan menantu yang sama-sama perempuan juga, dengan besan perempuan. Mereka kalau jalan bareng itu bisa bergandengan tangan. Dan sebaliknya, saya dengan besan laki-laki sampai hari ini bisa kontak tiap hari sekian tahun dengan almarhum besan dari mertua Yanto. Sebelum almarhum meninggal, kita tiap minggu selalu jalan bareng, makan bareng,
bergembira bersama, di mana kami bisa menghabiskan waktu berjam-jam bersama, dan itu rutin tiap minggu sekali, sehari. Puji Tuhan. Pernah tidak Bu sama Tante Mina ada perselisihan dengan besan? Tidak pernah, Tidak pernah ya. tidak pernah. Saling bisa menerima ya kelemahan dan kelebihan dari masing-masing ya Tante Mina Iya. ya. Menyadari bahwa kita ini keluarga Kristen ya Tante Mina. Iya. Sehingga bisa menjadi kesaksian itu buat anak-anak juga ya. Buat Iya. cucu. Terima kasih Tante Mina dan Om Bambang. Luar biasa pelayanan Om Bambang dan Tante Mina hari ini. Saya bersyukur dan kami semua jemaat 3 Jemaat ini diberkati. Karena Terima kasih. dengan luar biasa dan Tante Mina sampai hari ini di masa lansia tetap semangat mengikut Tuhan. Biarlah kesaksian hidup kita menjadi berkat buat keluarga kita. Amin. Kita sudah berbincang tentang suka duka dalam kehidupan berkeluarga, relasi kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tentu ada dinamika, ada suka duka, ada naik dan turun. Dimana mungkin terkadang kita berada di posisi bawah di saat kita tidak berdaya dengan emosi kita, tidak berdaya dengan kalimat untuk mengatakan mengampuni. Bahkan bukan sekedar kalimat, sikap hati kita untuk melepaskan maaf bagi orang yang sudah menyakiti hati kita. Biarlah hari ini kita mau belajar untuk menempatkan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi motivasi di dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan, di dalam sesuatu yang akan kita lakukan dan pikirkan. Biar Tuhan Yesus yang memampukan kita. Mari, saya rindu untuk mendoakan pergumulan Bapak Ibu Saudari sekalian di dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus di dalam menjalani relasi bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat kami boleh diberi anugerah kehidupan, kami boleh membuka mata kami dan kami merasakan betul kehadiran Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Mereka dipakai Tuhan untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan. Terlebih juga kadang kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa kami, menegur kami, mengarahkan kami dan mengingatkan kami. Untuk kami boleh memiliki kasih, untuk mengingatkan kami untuk menghidupi panggilan sebagai seorang Kristen. Dinamika itu pasti kami nikmati Tuhan di dalam relasi kami bersama dengan suami, istri, bersama dengan anak-anak kami ataupun keluarga kami yang lain, kehadiran menantu, cucu, bahkan besan ataupun keluarga ataupun orang-orang lain yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan termasuk orang-orang di sekitar kami yang sering kami jumpai, yang kami sering lakukan berelasi bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan, mungkin hari ini kami masih berjuang untuk bangkit kembali menghidupi panggilan kami sebagai seorang Kristen, di mana kami boleh menyaksikan bukti ketuhanan Kristus di dalam kehidupan kami yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan kami dan kami hamba-hambamu yang akan menaati setiap hal yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pergumulan hidup kami di saat ini, terkhusus bagi kami yang sulit untuk mengatakan, melepaskan pengampunan, ataupun bagi kami yang sulit untuk memperbaiki diri, di mana kami didapati Tuhan telah menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang sudah mengasihi kami, mereka yang sudah mengantarkan kami untuk menikmati anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini boleh kami jadikan komitmen untuk menjalani hidup yang baru, untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri persekutuan keluarga pada hari ini. Biarlah menjadi berkat untuk kami jalankan, untuk membekali, untuk menyemangati kami, menikmati keseharian kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai seorang Kristen yang dihadirkan dalam keluarga dan lingkungan di mana kita hidup sampai hari ini, mari kita membawa keluarga kita untuk menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus hidup dan berkuasa atas hidup kita. Mari kita tutup persekutuan hari ini dengan menyanyikan pujian Keluarga Allah. Kami datang
sisi